Ketika kita akan sampai di bulan Ramadan, membiasakan meningkatkan kuantitas sholat. Tambahkan jenis-jenis sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Siang dan malamnya. Siang plus malam. Saya kotak yang malam, terutama yang ini. Fokus. Lihat baik-baik. Anda tidak menyiapkan agenda ini, maka perjalanan puasa Anda hanya akan menahan lapar dan haus. Kata Nabi, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'ala tash." Tidak sedikit orang puasa, ketika dia jalani puasa, nggak dapat apa-apa. Cuman tahan lapar, haus, lapar, haus, lapar, haus. Nggak ada yang lain. Karena dia tidak merencanakan kegiatan yang akan dikerjakan saat Ramadannya. Yang pertama, berlatih meningkatkan kuantitas dan kualitas salat. Siang. Mulai sekarang, coba keluarkan jenis salat-salat yang dikerjakan pada siang hari. Selain yang fardu. Misal, kita keluarkan. Dimulai awal pagi, awal subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Kita ambil At-Tirmidzi, nomor hadis 414. Man shalla 12 raka'atan, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, siang dan malam, mengiringi salat fardu. Awas, hati-hati. Apa jumlahnya 12 ini? 1, arba'an qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Hadisnya dimulai zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, qabla zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, ba'd. Kemudian raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa? 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Raka'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 12. Ini baru yang pokok. Anda bisa konsisten mengerjakan ini, kata Nabi, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten mengerjakan ini selama hidupnya, maka kalau ia wafat dengan konsistensi amalan ini, akan dibangunkan langsung oleh Allah satu rumah di surga untuknya. Ummu Habibah ketika mendengar pernyataan ini, kata beliau, lihat kalimatnya. Bima ma'na. Lihat kalimatnya. Azamtu alla atrukaha tula hayati. Sejak saya mendengar pernyataan Nabi ini, saya bertekad pada diri saya tidak akan tinggalkan selama hidup saya amalan ini. Mendengar sahabat dari pernyataan Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, kata mereka, kami pun bertekad tidak akan meninggalkan amalan ini. Ummu Habibah, istri Nabi, keluarga Nabi, tercinta Nabi, sudah ada jaminan surga bersama Nabi, tapi ketika mendengar amalan ini, beliau masih bertekad, saya nggak akan tinggalkan. Maka akhwat yang di belakang, Anda istri Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, tabi'in juga bukan, tidak ada jaminan surga, maka Anda lebih berhak untuk bisa menggunakan konsistensi amalan ini untuk mendapatkan rumah Anda di surga. Siapa yang sudah punya rumah di surga, boleh angkat tangan. Ayo silakan, saya pulang. Kalau Anda merasa belum punya rumah, bangun bahannya dari sekarang. Ini sudah ada bahannya. 2 rakaat sebelum subuh, tadi lewat. Duhur, alhamdulillah. Duhur kelewat. Nah, nanti tunggu maghrib, ba'da maghrib, kalau hidup. Makanya kalau Anda merasa bisa wafat kapan saja, ketika ada amalannya, jangan tinggalkan. Sebab begitu ditinggalkan, kesempatan tidak berulang. Tidak ada yang berulang, Anda harus tunggu yang lainnya lagi. Sedangkan wafat itu tidak ada pilihan. Kita nggak bisa milih. Anda bisa duluan, saya belakangan. Bisa. Bisa ditukar, saya belakangan, Anda duluan. Bisa. Bisa ditukar lagi, saya duluan setelah Anda. Mungkin. Poinnya. Belum selesai. Ini standar. Jadi kalau Anda mengerjakan amalan sunnah baru yang ini, 12, jangan dulu bangga. Amalan Anda masih standar. Kalau mau di atas standar, naikkan lagi dikit. Teman-teman sekalian, tambah lagi. Masya Allah. Syuruk awal duha. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shalla ghadata fil jama'ati. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah di masjid, berjamaah. Tsumma yaqudu yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, enggak langsung pulang. Duduk zikir. Yaqud pakai fi'il mudhari, progresif. Duduknya enggak harus di tempat itu. Bisa pindah pojok kanan, pojok kiri, yang penting zikir dia. Enggak harus di situ. Agak keliru kalau orang mengatakan enggak boleh pindah-pindah. Masya Allah. Agama ini meringankan, bukan menyulitkan. Mau ada orang bersih-bersih, maaf Pak, minggir sedikit. Maaf, sedang zikir. Anda bikin capek orang. Yang imam nggak pindah, yang makmum nggak pindah. Mau pengajian, ayo siap-siap pengajian. Maaf, sedang syuruk. Teman-teman, yaqudu fi'il mudhari bisa pindah. Mau di sini pindah ke sana boleh. Pindah sana boleh sepanjang area masjid. Anda zikir setelah itu, tsumma yusalli rak'atain. Anda tunaikan salat 2 rakaat. Begitu Anda tunaikan, Allahu Akbar. Fakana alaihi ka'ajri hajjin wa umratin. Dia dapat pahala senilai haji dan umrah. Pada saat itu. Senilai haji dan umrah. Bukan haji dan umrah. Senilai haji dan umrah. Masya Allah. Pak mau kemana Pak? Mau haji dan umrah. Kok ke masjid? Syuruk.
Bukan. Dah ya, syuruk. Teruskan, duha. Syuruk awal duha. Ini awal duha. Jadi syuruk itu awal duha. Karena bahasa hadisnya fi bidayatid duha, di awal duha. Awal duha itu matahari mulai naik, melewati batas tingginya, batas terbitnya. Terbit disebut masyrik. Melewati ini satu tombak, pelewatannya disebut dengan isyraq. Isyraq, posisinya disebut dengan syuruk. Syuruk itu awal duha. Jadi kalau Anda mengerjakan syuruk, artinya Anda mengerjakan awal duha. Jumlah bilangannya 2 rakaat. Enggak ada salat syuruk, yang ada salat duha. Iya, syuruk itu awal duha. Enggak ada awal duha, yang ada syuruk. Iya, syuruk itu awal duha. Duha itu awalnya syuruk. Nah ini. Yang syuruk benar, yang duha benar. Yang salah? Tidak, karena ini pun sunnah hukumnya. Di Anda tidak kerjakan pun Anda enggak dosa. Allah tidak hukumi Anda dosa. Kenapa Anda menilai diri sendiri dosa? Anda ini kenapa? Quran enggak hafal, ayat enggak ditanya. Pahala ngarang. Ya. Nah ini pertengahan duha bisa 4, akhir duha sampai bisa 8. Terus lagi, sebelum zuhur sudah, pada zuhur sudah, sebelum asar. Ada nggak salat sunnah? Yang bilang ada angkat tangan. Ayo. Yang bilang tidak ada angkat tangan. Yang wallahu a'lam nggak usah angkat tangan. Ayo. Sebelum asar ada 4 rakaat. Di Abu Daud nomor hadis 1257. Dari Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang mau menunaikan salat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat. 4 rakaat ini tidak disebut dengan rawatib. Bedakan rawatib dengan mutlak. Kalau rawatib itu diikatkan waktunya bersanding dengan salat fardu. Dan keutamaannya terkait dengan salat fardu. Keutamaannya. Ada salat yang keutamaan terkait dengan salat fardu, ada yang terpisah dengan salat fardu. Jelas ya? Baik. Yang ini 4 rakaat sebelum asar. Maghrib 2 rakaat setelah maghrib sudah. Sebelum maghrib ada salat? Berapa rakaat? 2 rakaat. Yang ada salat angkat tangan. Apa dalilnya? Wallahu a'lam. Yang tidak ada salat angkat tangan. Tayyib. Dalilnya ada 2 rakaat sebelum maghrib. Di Abu Daud nomor hadis 1258. Satu nomor bedanya dengan yang tadi. Cuma satu nomor. Riwayatnya sama dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima makna? Perhatikan kalimatnya, "Shallu rak'ataini qabla al-maghrib." Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib, wa la tattakhidhuha sunnatan. Cuman yang ini spesial, jangan terlalu dibiasakan. Ada kalimat wa la tattakhidhuha sunnatan, cuman jangan dibiasakan. Kalau ada kalimat jangan dibiasakan, berarti ini bukan kebiasaan. Kalau ada kesempatan saja, karena waktu maghrib itu singkat. Antara maghrib ke isya itu begitu pendek. Kalau dibuka dengan sholat sunnah lagi, banyak sholat sunnah, nanti habis waktunya berdekatan dengan isya, bahkan ada yang terlambat dalam keadaan isyanya. Kalau ada peluang saja, misal Anda sedang di Mekah, nunggu-nunggu kemudian mau qomat, karena dibiasakan dengan orang tawaf, harus memberhentikan dulu orang tawaf. Anda baca Quran sudah, zikir sudah, daripada ngerjakan yang tidak jelas, lebih baik sholat 2 rakaat, tunaikan 2 rakaat, daripada ngerjakan yang tidak jelas. Cepik. Menunggu maghrib di depan Ka'bah. Ada kerjaan. Ini. Tapi kalau Anda di sini, Sayyidina Masjid Al-Azhar, Masjid Istiqlal, datang. Waktu maghrib sudah adzan, misalnya tinggal 2 menit komat. Jedanya cuma 2 menit, selesai adzan tinggal mau masuk. Doa, zikir. Begitu tidak cukup, selesai sudah. Ikuti langsung salat maghrib. Tapi kalau sedang nunggu belum ada yang datang. Buka pintu sendiri. Ya, nyalain lampu sendiri, adzan sendiri, orang belum datang, salat 2 rakaat. Tunggu 5 menit, belum datang juga. Masya Allah. Itulah barangkali pahala Allah ingin berikan pada Anda seutuhnya pada saat itu. Masya Allah, pahala buka masjid, pahala nyalain lampu, pahala adzan, pahala qomat, pahala imam, pahala makmum sekaligus. Luar biasa. Subuh juga begitu, adzan 4:30 nggak ada yang datang. Kalau 4:30 nggak ada yang datang adzan, cobain adzan jam 9. Saya yakin banyak yang datang. Adzan jam 9. Begitu adzan jam 9, datang banyak orang. Gila kamu, adzan jam segini. Katakan, kamu yang gila. Saya adzan 4:30, nggak pada datang. Sekarang saya adzan, kok pada datang? Balik. Sudah. Maghrib sudah, qabliyah isya ada. Ada salat di antara 2 adzan. Ya, adzan dengan iqamah. Sah ditunaikan. Keluarkan semuanya. Jangan tanggung ya, teman-teman. Gini cara berpikirnya, gini. Kalau Anda ketinggalan uang 200.000 di sini, kan Anda jalan. Ingat, ada ketinggalan uang. Balik lagi nggak? Balik lagi.
Kenapa ketika Anda ketinggalan sunnah tidak balik lagi? Dan sunnah itu menjaga Anda sampai dengan kiamat. 200 ribu hilang seketika. Handphone Anda ketinggalan sampai balik lagi. Pak, saya nyari handphone. Yang mana? 3315 Pak, Nokia dulu. Anda masih kejar. Kenapa sunnah yang menjaga Anda? Menenangkan hidup Anda, menjamin surga Anda. Enggak Anda ambil lagi. Sayang Anda. Dan Ramadan, ingat 10 kali lipat hari biasa. Makanya jangan tinggalkan satu amalan pun selama ada pahala di dalamnya. Ini poinnya. Ini rinci dulu. Jenis-jenis salat sunnah. Salat amalan pertama. Salat. Keluarkan amalannya. Kalau bisa tuliskan. Ini hari pertama. Jenis salatnya apa saja. 1, 2, 3, 4, 5. Teruskan. Sampai malam. Malamnya biasakan mulai malam ini tahajud. Tahajud. Kalau belum sanggup tahajud, qiyamul lail. Tunaikan sebelum tidur. Misal 4 rakaat dulu. Tutup dengan witir 1 rakaat. Biasakan lagi. Nanti kalau sudah terbiasa, begitu tarawih, Anda terbiasa. Jadi kalau Anda nggak pernah terbiasa salat malam, awal-awalnya cuma rame. Rame awal-awalnya. Ya hari kedua, makin berkurang. Hari ketiga, tadi. Pertengahan, mulai kosong. Akhir, mulai cari tiket mudik. Sekarang ini udah habis. Sebagian yang menyampaikan. Coba lihat sebagian Anda belanja, udah macam-macam. Itu pun saat dibeli, belum tentu dipakai di hari raya. Karena saat mudik, belum tentu disambut Anda untuk pulang. Karena Anda belum tentu hidup sampai tujuan.